datanglah kita ke kubur orang tua. Buat kita yang sudah bertahun-tahun, bukan berarti doa harus di sana ya jamaah ya. Doa dimanapun bisa kita untuk orang tua kita. Habis sholat sangat bagus kita berdoa, Rabbighfirli ya. Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sangat bagus doa sesudah sholat ya. Doa antara azan dan iqamah, doakan orang tua kita ya. Doa-doa di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, doakan orang tua kita. Tetapi mereka juga afdol untuk kita ziarahi. Dan ziarah itu kapan saja, tidak harus menunggu Idul Fitri, tidak harus menunggu Ramadan, tidak harus ya. Kapanpun ya. Kalau kita ada waktu luang, ziarah ke kubur orang tua kita. Faqad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Al-Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man zara qabra walidayhi, siapa saja orangnya yang berziarah ke kubur kedua orang tuanya, aw li ahadihima, atau salah satu dari keduanya, fi kulli jum'atin, di setiap hari Jumat, ghafarallahu lahu, ghafara, memberi ampun siapa Allah lahu, bagi orang yang berziarah. Wa kana, dan ada siapa man, orang yang berziarah, baron, akan dicatat sebagai anak yang berbakti biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Hakim dari Abu Hurairah. Rasulullah menyampaikan ya, orang yang berziarah kubur di setiap hari Jumat kubur orang tuanya ya, niscaya Allah akan memberikan pengampunan kepada orang tersebut dan mencatatnya sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi ziarah kubur itu termasuk bagian dari birrul walidain. Buat kita yang merasa kebaktiannya sama orang tua kurang ya waktu mereka masih hidup ya, karena kita jauh, ada di Jakarta, orang tua ada di kampung. Nah ini kalau masih ingin terus berbakti, sebenarnya banyak jalannya ya. Bakti mendoakan juga itu bagian dari kebaktian kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Mensedekahkan, memberikan sedekah atas nama orang tua juga bagian dari birrul walidain. Kemudian menyambung silaturahim ya dengan kerabat orang tua, kenalan orang tua, teman-temannya orang tua, bagian dari birrul walidain ya. Juga termasuk ziarah kubur ke mereka, bagian dari birrul walidain ya, berbakti kepada orang tua. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, man zara qabra walidayhi, dan siapa orangnya yang berziarah ke kubur kedua orang tuanya, aw li ahadihima, atau salah satu dari keduanya, faqara Yasin, kemudian dia membaca surat Yasin wal Qur'anil Hakim, ghufira lahu, diampuni baginya, bi'ada dzalika ya, yang diampuni tentu saja dosanya, bi'ada dzalika ayah aw harfan ya. Kalau kita ya, datang berziarah kubur kemudian membaca surat Yasin ya, insyaallah Allah akan ampuni dosa kita ya, sebanyak jumlah huruf atau jumlah ayat dalam surat Yasin. Nah, insyaallah ya. Karena itu jamaah, ini salah satu hadis ya yang menjadi atau dasar pembolehan baca surat Yasin ya, di kubur ya. Apalagi kubur orang tua kita. Nah ini hadisnya ini, kalau ke kubur orang tua kita baca Yasin, insyaallah kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, meskipun ya dosa kita banyak, dan yang ampuni itu dosa sebanyak ayat atau huruf dalam surat Yasin. Ada dua yang bisa kita lakukan kalau baca Yasin ya. Niat pahala kita, pahala membaca, diberikan ke orang tua. Apakah bisa? Bisa, sudah kita bahas dulu ya kan? Insyaallah nyampe. Yang kedua, ternyata ada yang balik ke kita, bahwa Allah akan ampuni dosa kita sebanyak ayat atau sebanyak huruf ya, Allah mau ngasih yang mana? Nah ini jamaah ya. Nah satu lagi, wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi, dan siapa orangnya yang berziarah kubur orang tua, kedua orang tuanya,
Au ahadihima, atau salah satu darinya, kana ka hajjah, ada dia itu sebagaimana orang yang berhaji. Ya. Memang jamaah, ya, sebagian dari hadis ini ulama menyatakan dhaif sebagian, tapi tidak apa-apa untuk fadhailul amal. Ya. Ulama membolehkan untuk hal itu. Qala Syekh rahimahullah, ya, wahia sunnatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad zara, dan sungguh zara telah berziarah alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Rasulullah itu telah menunjukkan, ya, telah mencontohkan pada dirinya, ya, ziarah al-qubur, ke kubur, ya, wa 'allama, dan beliau juga mengajarkan ashabahu kepada para sahabatnya kaifa yazurun, bagaimana caranya berziarah. Jadi Rasulullah memang sudah mengajarkan. Rasulullah berziarah dan juga mengajarkan tata caranya bagaimana berziarah. Ya, yazurun al-qubur fi'lan, tindakan, fi hayatihi dunyawiyati, dalam kehidupan dunia beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas memang, ya, dalam satu hadis, ya, memang dulu Rasulullah itu melarang awalnya, ya, pada masa awal-awal penyebaran Islam Rasulullah itu melarang. Tapi begitu keimanan umat para sahabat sudah mulai membaik, sudah tidak begitu mengkhawatirkan, kemudian Rasulullah sampaikan, qad kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur. Sungguh saya dulu, kata Rasulullah, nahaitukum an ziyaratul qubur, mencegah kalian berziarah kubur. Itu dulu, ya. Faqad uzina li Muhammadin fi ziyaratil quburi ummihi, dan sekarang sungguh telah diizinkan bagi Muhammad untuk berziarah ke kubur ibunya. Fazuruha, maka kalian lakukanlah ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada kampung akhirat. Riwayat Imam Tirmidzi.